Selamat siang dan selamat datang di CI Excellence tahun 2023. Pada hari ini kami akan melihat presentasi dari speaker dari Gunung yang beranggotakan Adita Sitsanaray, Audrey Altaf Aljas, dan juga Markus Maximus Sunarjo. Pada hari ini dinamika acara hari akan dimulai dengan 20 presentasi, lalu ada tanggapan 10 menit oleh tanggapan 11, 20 menit dari penguji dan juga 5 menit dari audiens. Pertama-tama saya ingin mengenal dulu penguji materi hari ini yaitu Pak Mario, penguji bahasa itu Pak Widi. Sebelum terberat, sekarang adalah yang mulai. Baik, terima kasih saudara profesor atas waktu dan tempatnya. Selamat siang Pak Guru penguji, saudara moderator, notulen, para orang tua dan juga teman-teman sekalian. Selamat datang kepada presentasi kelompok juara RP atau kelompok 76 yang kami persembahkan yang berjudul perbandingan penggunaan bahan peredam suara terhadap tingkat kebisingan pada suara monoton yang merupakan project research paper pada tahun ajaran 2022-2023. Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Adita Sitsanaray, kelas 12A1 absen 1. Teman saya di tengah ini adalah Audrey Altaf Aljas, kelas 12A5 absen 4. Dan yang di kanan kalian adalah Markus Maximus Sunarjo, kelas 12A6 absen 13. Presentasi ini akan dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah pendahuluan, 2 metodologi, ketiga sampel penelitian, 4 hasil penelitian, 5 kesimpulan, dan 6 saran. Pertama adalah pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan mengapa kami memilih penelitian ini. Akan dibagi menjadi 4 bagian: latar belakang, landasan teori, tujuan, dan juga rumus kesalahan. Latar belakang. Di dunia ini di mana dapat dikatakan teknologi sudah sangat maju, suara sudah dapat dikeluarkan dengan intensitas yang tinggi dan juga kejernihan yang sangat tinggi pula bisa sama. Namun, sayangnya setelah diteliti lebih lanjut, sistem peredam suara tidak mempunyai laju inovasi yang sama cepatnya dengan sistem sumber suara. Universal Apostolic References yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama adalah penjelasan bersama orang muda yakni mewujudkan kreativitas dan agar berdampak positif terhadap masa depan dunia. Yang kedua adalah merawat rumah kami bersama yakni mengurangi polusi suara dalam lingkungan. Selanjutnya akan saya jelaskan landasan teori, yakni teori-teori yang kami gunakan untuk melandasi atau mendasari penelitian yang kami lakukan. Pertama adalah suara, sama pada tahun 2017. Suara menurut dia adalah gelombang longitudinal yang memerlukan medium untuk merambat. Medium dalam hukum fisika dikatakan adalah 3: liquid atau cair, gas atau udara, dan juga padat. Suara juga tercipta dari getaran yang dapat ditangkap oleh indera pendengar makhluk hidup. Dalam penelitian ini, makhluk yang dimaksud adalah manusia, dan contoh suara adalah suara saat saya berbicara. Saya yakin Anda semua mendengarkan musik yang kalian semua dengarkan, dan juga angin yang berembus menuju berbagai objek. Hujan begitu. Selanjutnya adalah bising menurut Slamet pada tahun 2006. Bising menurut dia adalah campuran macam-macam suara yang umumnya tidak dikehendaki. Bising juga dapat merusak kesehatan dan salah satu penyebab penyakit lingkungan. Menurut sumber-sumber lain dikatakan suara dikatakan menjadi bising apabila tingkatan suara tersebut sama dengan atau melewati dapat beresiko. Contoh dari bising adalah suara juga di mesin dan mobil dan motor yang tidak berjalan. Salah satu contoh lain yang berada sekarang adalah geledek. Selanjutnya adalah peredam suara yang sumbernya kami dapatkan dari Human Information. Peredam suara menurut mereka adalah bahan yang berfungsi meredam atau mengurangi intensitas sumber suara dan kebisingan. Dalam kata lain adalah mengurangi suara yang kami dengarkan. Dan peredam suara umumnya terbuat dari bahan polyester. Contohnya adalah rokwool, green, grasswood, busa, dan juga papan tisu. Selanjutnya akan dijelaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian oleh teman saya, Audrey Altaf. Terima kasih Adita. Saya akan melanjutkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian kami. Pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah pertama kami adalah bahan peredam manakah yang paling efektif terhadap produk kebisingan suara. Yang kedua, mengapa bahan tersebut lebih efektif dibanding peredam suara yang lain. Lalu terakhir, bahan peredam yang manakah yang dinilai paling ekonomis. Lalu untuk tujuan penelitian kami,
Yang pertama adalah membandingkan kemampuan meredamkan kebisingan suara tiap jenis bahan peredam. Yang kedua, mengetahui mengapa bahan peredam tersebut lebih baik dibanding bahan peredam lain. Lalu yang terakhir, mengetahui bahan peredam yang mana nilai paling ekonomis. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian kami. Penelitian ini kami lakukan dengan metode kuantitatif dengan ukuran unit desibel untuk mengukur kebisingan suara sebelum dan sesudah teredam. Desain penelitian ini adalah eksperimental yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan peredam suara berpengaruh terhadap tingkat kebisingan suara yang dihasilkan oleh speaker. Berikut adalah variabel-variabel yang kami gunakan dalam penelitian ini. Pertama, variabel bebas, kedua variabel terikat, dan terakhir variabel kontrol. Untuk yang pertama, variabel bebas adalah kondisi yang mempengaruhi munculnya suatu gejala. Variabel bebas yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan peredam yang kami akan teliti, yaitu anduk, kardus, tapas, oksital, dan juga styrofoam. Lalu yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat penelitian kami adalah tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh suara speaker. Lalu terakhir, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah mengendali agar variabel terikat yang muncul bukan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, tapi benar-benar dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel kontrol penelitian kami adalah tingkat kebisingan tanpa peredam suara, jarak pengukuran, dan jenis kebisingan yang dipakai saat dalam pengukuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan sampel penelitian kami. Sampel penelitian ini adalah satu buah speaker yang akan mengeluarkan suara tingkat kebisingan sebesar 80 desibel dan dimasukkan ke dalam kotak yang berukuran 30 x 30 x 30 cm. Lalu akan dilapisi oleh bahan-bahan peredam suara, yaitu anduk, kardus, tapas, akustikal, dan styrofoam. Bahan yang akan digunakan akan diberikan ketebalan yang sama, yaitu 1,5 cm untuk mendapatkan hasil percobaan yang valid. Berikut adalah peralatan dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini. Pertama, peralatan yang kami gunakan adalah papan triplek dengan yang berukuran 30 x 30 cm, lalu sound level meter atau bisa disebut juga decibelometer, lalu buckboard, terus keempat paku, dan terakhir engsel. Lalu bahan-bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan peredam, yaitu tapas, styrofoam, anduk, dan karton dan akustikal. Saat penelitian berlangsung, sound level meter atau decibelometer akan mendeteksi suara yang sepadan dengan zona A, yaitu dengan intensitas sebesar sekitar 35 sampai 45 desibel. Lalu decibelometer akan diletakkan 60 cm dari sumber suara. Lalu variabel terikat akan diukur dengan cara mengambil 4 nilai pertama yang muncul di decibelometer. Berikut adalah ilustrasi percobaannya. Selanjutnya saya akan membahas hasil penelitian kami. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa speaker dengan stabil mengeluarkan suara yang stabil sebesar 79,8 sampai 82,2 desibel tanpa pelafon, yang berarti speaker tidak masuk ke dalam box dan tidak ukur tingkat kebisingannya, dan 78,4 sampai 78,8 desibel untuk tanpa bahan, yaitu kami masukkan speaker ke dalam box tapi belum kita lapisi oleh bahan peredam apapun. Lalu langsung saja percobaan pertama. Percobaan pertama kami lapisi kotak dengan akustikal. Akustikal memberikan hasil terbaik karena mampu meredam suara sebesar 8,8 desibel dan
menjadi mendapatkan rata-rata sekitar 869,7 desibel di desibelometernya. Lalu teman kedua, kami melapisi kotak dengan kapas. Setelah kami melapisi kotak dengan kapas, suara speaker dikurangi dengan relatif kecil karena kapas mampu meredam suara sebanyak 4,2 desibel menjadi rata-ratanya 74,3 desibel. Lalu untuk jalan ketiga, kami melapisi kotak dengan bahan kardus. Setelah diberikan ketebalan yang sama, kardus mampu meredam suara sebanyak 4,6 desibel. Lalu akhirnya rata-rata yang kami dapatkan adalah 73,8 desibel, mengangkat kapas sebesar 0,2 desibel. Lalu percobaan yang keempat, kami melapisi kotak dengan styrofoam. Setelah styrofoam adalah bahan yang memberikan hasil terbaik kedua setelah akustik tile, karena dapat meredam suara sebanyak 5,9 desibel. Jadi rata-ratanya 72,6 desibel. Dan terbukti merupakan bahan yang mempunyai potensi terbaik karena kemudahan barang ini untuk didapatkan. Lalu untuk percobaan terakhir, kami lapisi kotak dengan bahan anduk. Anduk dapat meredam suara sebanyak 3,0 desibel dan rata-ratanya menjadi 75,5, menjadikannya bahan yang meredam suara paling sedikit. Maka dari itu, urutan dari bahan yang mempunyai kemampuan untuk meredam suara dari terbaik itu akustik tile, styrofoam, kardus, kapas, dan lalu terakhir anduk. Tetapi selain perbandingan murni melalui performa bahan, harga juga perlu dibandingkan. Dengan ini, akustik tile merupakan bahan yang termahal dibanding bahan-bahan yang lain karena harganya sebesar Rp1.380.000. Melalui perspektif ekonomi, styrofoam lah paling ekonomis karena performanya yang kedua paling bagus dan harganya tidak terlalu mahal dan lebih terjangkau, lebih tepatnya Rp1.500. Berikut adalah tabel hasil percobaan yang akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya, Marcus Maximus. Terima kasih, Andre. Nah, ini adalah tabel hasil percobaan. Jadi ini adalah suatu cara untuk yang lebih menunjukkan data tersebut dengan lebih sistematis ya. Tadi ada berbagai perlakuan di sebelah kiri ditunjukkan angka perlakuan. Jadi itu ya misalnya tanpa kotaknya sendiri itu jadi speakernya diukur pada jarak 75 cm dengan meternya. Habis itu tanpa bahan di mana kita memasukkan speakernya adalah kotaknya tanpa bahan. Jangan seperti ini ya. Ini hanya contoh gitu. Nah, ada juga bahan-bahannya anduk, kapas, kardus, sarung dan akustik tile yang ditunjukkan dalam ini. Nah, habis itu kan ada kita ambil 4 data pertama ya, data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, dan kita menemukan rata-ratanya. Tabel ini juga tertera harga biar kami juga dapat menimbang efektivitas untuk tiap harga ya. Selain tabel, kami juga menunjukkan data tersebut dalam bentuk grafik. Pertama yang di sebelah kiri itu hanya untuk setiap data ya, kan ada 4 data, jadi itu data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Nah, mulai di kanan itu adalah rata-ratanya. Kami juga menentukan dari terburuk sampai terbaik. Pertama tanpa melakukan sampai akustik tile. Melihat juga ya akustik tile paling bagus. Nah, kalian juga kan kalian semua kan pasti juga penasaran kenapa beberapa bahan lebih bagus dibanding yang lain. Nah, dalam peredaman suara ada 4 faktor utama, yaitu ketebalan, kepadatan, porositas, dan juga lika-liku bahan. Nah, ketebalan dan kepadatan sendiri berdampak langsung pada kemampuan bahan tersebut untuk menangkap suara. Nah, setelah suara ditangkap, porositas akan membuat suara tersebut ekspansi dan akhirnya terpaksa keluar melalui lika-liku bahan tersebut ya. Nah,
semakin berliku-liku bahan tersebut, maka kan suaranya sendiri harus menempuh jarak lebih jauh. Nah, itu adalah caranya suara tersebut diredam. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Pada awal presentasi, Adita sendiri menjelaskan bahwa tujuan utama kita adalah menemukan peredam suara mana yang terbaik, karena masalah kita adalah polusi suara yang berlebihan dalam kota besar, terutama seperti kota ini Jakarta. Nah, oleh kami akhirnya menemukan kedua terbaik bahan peredam, yaitu pertama akustikal yang sudah dijelaskan Audrey, meredam sebanyak 8,82 desibel sehingga menjadi 69,7. Nah, diikuti oleh styrofoam. Data hasil kedua terbaik meredam sebanyak 5,92 sehingga menjadi 72,6. Nah, uniknya mengenai styrofoam adalah styrofoam merupakan bahan termurah dari kelima bahan yang kami tes ya, dengan harga 1.500 untuk tiap meter square. Itu bahkan 1/8 dari harga akustika. Itu adalah dari penelitian kami. Nah, kami juga merasa bahwa penelitian kami ada beberapa kesalahannya. Pertama, kami tidak terlalu menimbang karakteristik dan teknologi setiap bahan ya. Kan ini kan beda-beda semua. Pasti juga lika-liku dan semua faktor-faktor tersebut juga beda untuk setiap bahan. Nah, kami seharusnya tidak hanya menjelaskan peredaman suara secara umum, namun juga peredaman suara yang dilakukan oleh tiap bahan gitu. Selain itu, kami juga merasa bahwa kita tidak ada ketidakcocokan data ya. Mohon maaf. Maka karena itu kita tidak menemukan koefisien absorpsi suara. Sekian dari kami para peneliti. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pilihan kata. Terima kasih atas perhatiannya, Notulen, moderator, Pak Widi, Pak Mayor, orang tua kami yang tercinta, dan Pak Alicia. Terima kasih. Terima kasih Prof. Gunam atas presentasinya. Sekarang diberi waktu rubrik untuk menangkap. Terima kasih moderator atas waktunya. Pada hari ini kami dari tim penanggap, saya William Wijaya dan ini ada Robert Kasidi. Kita memiliki 5 pertanyaan secara total yang akan kami bagi menjadi 2. Pertama, poin pertama ini boleh dicatat dulu. Apakah penggunaan styrofoam benar-benar bisa untuk meredam suara? Kalau memang jauh lebih ekonomis, mengapa tidak styrofoam yang dipakai dibanding akustik tile yang harganya jauh lebih mahal? Kedua, apakah boleh dijelaskan kembali konsep kedap suara itu bagaimana dan bagaimana itu berpengaruh dengan energi fisika? Ketiga, tadi dibahas bahwa energi datang dan diserap dan ini merupakan hal yang bisa dihitung. Kami ingin menanyakan bagaimana hal ini dapat dihitung. Saya akan lanjutkan. Terima kasih atas waktunya, William Wijaya. Yang keempat, mengapa memilih bahan-bahan tersebut sebagai uji coba? Kenapa nggak coba bahan-bahan yang memang sudah jadi peredam suara untuk mengetahui yang mana yang terbaik? Dan yang terakhir, mengapa mengambil jaraknya itu 60 cm dari akustik boxnya? Apakah itu jarak yang optimal atau bagaimana? Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, yaitu apakah styrofoam benar-benar bisa untuk meredam suara? Kalau enggak, kenapa harus pakai akustik tile? Ya benar, seperti pada penjelasan percobaan kami sebelumnya, styrofoam menduduki peringkat kedua dalam kemampuan meredam suara setelah akustik tile. Namun perlu diingat kembali bahwa untuk beberapa kegiatan yang sangat berisik, kami pasti tetap ingin menggunakan bahan yang paling bagus untuk meredam suara. Selain itu, tampilan bahan akustik tile juga jauh lebih menarik daripada styrofoam dibanding styrofoam. Kebanyakan orang-orang yang menggunakan styrofoam juga hanya di
skala kecil seperti kamarnya mereka, kamar tidur mereka, yang nantinya akan bisa dihias. Contohnya misalnya dengan ditempel gipsum atau di depannya agar tampilannya jauh lebih menarik. Oke, pertanyaan kedua ya. Tadi kalau nggak salah mengenai kedap suara. Nah, jadi gelombang suara sendiri kan ada beberapa ciri, bisa dipantulkan, bisa merapat, dan juga bisa juga diserap ya. Nah, dalam konsep peredaman suara sendiri, untuk mencari bahan yang lebih baik kan sebenarnya kan diperlukan konsep koefisien absorpsi suara itu kan. Meskipun kita tidak menampilkan, tapi koefisien absorpsi suara sendiri itu dalam skala 0 sampai 1 atau 0 sampai 100% lah ya. Nah, semakin besar nilai koefisien suara tersebut, maka semakin baik menjadi peredam suara. Oke. Baik, saya sekarang akan menjawab pertanyaan ketiga ya, soal koefisien suara. Ya. Jadi yang kami tahu untuk koefisien ke absorpsi itu ada dua, itu menggunakan tabung Vogt atau ruang gema. Namun karena keterbatasan alat ruangan, waktu dan juga budget, kami sudah melakukan percobaan perhitungan. Namun kami memberi saran selanjutnya agar apabila akan dilakukan percobaan. Sebagai contoh dari ruang gema, nanti akan ada bunyi dipancarkan sebagai sumber. Dalam kasus ini mungkin contohnya adalah speaker. Dan ada ketentuan khusus juga mengenai dimensi harusnya seberapa besar dan nanti diletakkan pada jarak tertentu. Lalu juga akan diuji dengan frekuensi suara yang berbeda-beda tergantung dan melihat hasilnya sehingga kita bisa tahu bahan ini apa bagus atau tidak. Lalu juga untuk pertanyaan kelima, yaitu mengapa mengambil jarak sekian ya dari acoustic box-nya. Jarak itu sebetulnya hanya sebagai variabel, dan variabel itu adalah variabel kontrol, di mana kami memastikan bahwa agar penelitian yang kami lakukan bersifat valid diperlukan jarak yang sama dari semua. Dan 60 cm jika diberikan konteks terhadap kotak yang berukuran 30 x 30 x 30 merupakan angka yang baik dan seharusnya tidak terlalu berpengaruh kepada hasilnya, sehingga harusnya konkret dan baik. Apakah sudah menjawab? Terima kasih. Tadi untuk pertanyaan yang keempat bisa diulang lagi. Mengapa memilih bahan-bahan tersebut sebagai uji coba? Kenapa tidak mencoba bahan-bahan yang sudah menjadi peredam suara untuk mengetahui yang mana yang terbaik? Terima kasih. Saya akan mencoba menjawabnya. Kembali lagi ke tujuan awal kami, yaitu kami itu melakukan penelitian ini karena kami ingin mencari alternatif untuk peredam suara dan tidak hanya menggunakan yang sudah ada seperti Rockwool, Greenwool, Softboard, dan PET. Bahan-bahan itu sudah terbukti lebih bagus untuk peredam suara, tetapi harga-harga bahan-bahan tersebut itu juga perlu dibandingkan. Maka kami mengadakan penelitian ini itu agar kita dapat mencari alternatif yang bisa dapat digunakan untuk bahan peredam lainnya. Mohon maaf, tadi nomor 5 juga tentang jarak 20 cm nya ya? Terima kasih kepada Boleh satu Pak? Dalam penelitian yang kalian lakukan, kalian menyusun hipotesis tertulis di pendahuluan paragraf terakhir. Tapi kenapa dalam kesimpulan atau pembahasan nggak ada tulisan hipotesisnya? Baik, kayaknya kita pertama mau diskusi dulu ya.
kita sendiri di jurnalnya sendiri juga ada tesis, tapi kita tidak menerapkannya dalam PPT ini. Jadi ya hanya ada landasan teori dan juga latar belakangnya sendiri. Tidak kurang. Saya ingin menambahkan pertanyaan untuk yang tadi. Untuk hipotesis memang tidak ditulis, tapi apabila ditanya maka akan saya jelaskan. Hipotesis dari penelitian kami adalah bahan-bahan yang kami ajukan atau kami teliti seharusnya mempunyai kemampuan untuk meredam suara, baik kecil ataupun besar, dan seharusnya mendekati dengan bahan yang kami gunakan sebagai variable control. Dalam kasus ini akustika, karena memang digunakan dalam studio biasanya. Selain itu, setelah dijelaskan oleh Max mengenai performa dari bahan-bahan secara individual, dapat dikatakan bahwa hipotesis kami benar bahwa bahan-bahan yang kami ajukan memang mempunyai pengaruh terhadap suara dan dapat mengurangi intensitas suara. Kalau sudah jawab, Baik, terima kasih kepada para penonton. Sekarang dibuka sesi tanya jawab oleh penguji materi untuk Pak Mayor dan dilanjutkan oleh Pak Oke, terima kasih kesempatannya saudara moderator. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih untuk pemaparan materinya yang baik, ya. Masalahnya sudah jelas diutarakan. Jadi mereka mau teman-teman kita ini mencari bahan alternatif gitu ya, selain dari yang sudah diberikan. Nah, berkaitan dengan bahan alternatif itu menurut kalian nih, hipotesisnya dari 1, 2, 3, 4, 5 itu terpikir nggak kira-kira urutannya sebelum saya bereksperimen, kira-kira yang paling baik mana atau yang paling buruk mana gitu. Jadi itu hipotesis sementara gitu, yang akan nanti juga diuji. Atau menurut kalian bagaimana dari pembahasan ini? Atau menurut teman-teman kebisingan itu hubungannya sama daya atau tekanan intensitas atau energi? Energi Pak. Ya, tadi ya. Desibel itu satuan apa? Desibel ya satuan untuk mengukur suara Pak. Suaranya sendiri ternyata itu tuh merupakan bentuk dari energi kinetik. Energi gelombangnya. Ya, desibel untuk mengukur energi kinetik dalam bentuk suara. Atau sudah menemukan sesuatu? Oh, jadi mengenai peredaman energinya sendiri ya Pak dalam bahannya. Ya jadi kan tadi yang saya sudah jelaskan kan setelah porositas kan suara kan harus Dari desibel, ini desibel itu sebetulnya besaran apa atau satuan dari besaran apa gitu? Itu sebetulnya iya Pak, dari suara. intensitas suara. Nah, intensitas itu apa sebetulnya? Daya persatuan luas kan? Iya. Intensitas itu daya persatuan luas. Daya itu hubungannya sama energi ya, nah, artinya dengan cukup mengukur intensitas atau intensitasnya, kita sudah bisa menunjukkan berapa banyak energi yang terserap. Jadi cukup sebetulnya, tinggal dinarasikan, diceritakan teman-teman bahwa ya tanpa koefisien absorpsi, kalau memang itu bukan jadi tujuan penelitianmu ya udah nggak apa-apa. Mending kamu menyarankan loh, saya mengukur koefisien absorpsinya. Ya kalau bukan jadi tujuan, ya nggak apa-apa gitu. Kamu bisa menceritakan tadi hubungan intensitas sama energi. Itu teman-teman. Sekaligus untuk masukan ya. Kemudian, nah ini yang lebih penting berkaitan dengan metodologi yang tadi yang saya agak bingung itu, dia ada yang hanya berbeda 0,2 desibel ya antara bahan apa sama bahan. Bahan di metodologi ya Pak. Metodologi itu hasil gitu. Itu berkaitan dengan itu hasil cuma ada beda 0,2 Napas sama coba. Ini apa sama kardus. Nah, apa sama kardus? Yang sebelumnya yang ada angka yang itu. oh Ya, kardus. iya Oke, ya.
Nah, maka supaya kita sebetulnya lebih jelas kan kamu tadi mengklaim bahwa yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik akan Adus. Ya. Karena bedanya 7,8, 74,3, 7,9, 7,3, 0,4 kan? ya dikit ya. Nah itu sedikitnya itu harus dipastikan bahwa sedikitnya itu lewat dari batas ketidakpastiannya. Maka penting dari sini misalnya kamu ambil rata-rata, ambil 4 data, oke, terus nyatakanlah deviasinya, standar deviasinya itu sebagai ketidakpastiannya. Nah, jadi misalnya kita dapat standar nilai ketidakpastiannya misalkan 0,2. Nah, artinya kalau udah lewat dari 0,2 saya bisa yakin PD ngomong kalau misalkan si kardus lebih baik daripada kapas. Tapi kalau masih sekitar di tentang batas ketidakpastiannya ya jangan buru-buru gitu. Bisa jadi itu masalah alat ukur saya yang tidak cukup sensitif dalam membedakan. Kurang akurat gitu ya. Ya, kurang sensitif. Oh, akurat jelas nanti mengukur itu kan. Berkaitan dengan akurasinya harus kamu yakinkan bahwa yang saya ukur desibelnya itu apakah benar-benar kebisingannya sudah teredam atau suara lain. Itu sudah dilakukan belum? Udah Pak, itu jadi kan ada yang tanpa perlakuan sendiri tanpa Itu baik. itu bisa dilakukan di ruangan tertutup gitu. Betul. Itu yang perlu diapresiasi dari kamu. Karena kalau itu nggak dilakukan kan, jangan-jangan yang saya ukur itu kebisingan bukan dari bahan yang teredam. Mungkin saya boleh tambahkan tadi semasa penelitian sebelum ada suara sama sekali kami ukur juga suara yang ada existing suara lah sebelum ditambahkan sumber suara. Dikatakan menurut sumber juga dikatakan bahwa ruangan yang kami ukur mempunyai zona A di mana range-nya adalah 35 sampai 45 desibel. Jadi mungkin itu membantu juga untuk deviasi yang dikatakan. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Tapi overall untuk usaha kalian itu bisa menyelesaikan, terus menyajikan data pengukuran, mengeset percobaan, menguji dari hipotesisnya itu menurut saya pengalaman yang sangat berharga gitu ya. Semoga ini juga berguna buat teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan menyoroti pada beberapa bagian yang berkaitan dengan penulisan. Maka sudah tidak ada di BTC, tapi ada di jurnal Anda. Nah, pada jurnal Anda ini yang pertama, kamu menggunakan model catatan kaki yang mana, apakah sesuai dengan yang ada pada pedoman, dan juga bagaimana catatan kaki dan catatan perut digunakan sekaligus dua-duanya. Itu yang pertama, informatif saja. Lalu yang kedua, mengenai bahasa yang kalian gunakan pada abstrak. Di situ ada kata yang bagi saya itu agak membingungkan. Di situ ada kata dilingkari dengan suara. Dilingkari dengan. Lalu yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan analisis kuantitatif di situ? Analisis kuantitatif. Lalu yang terakhir ini informasi saja. Mengapa kalian membuat ini pendahuluannya itu 6 halaman, sedangkan pembahasannya hanya 4 halaman? Kenapa kok lebih banyak pendahuluannya daripada isinya? Itu beberapa hal yang bagi saya itu perlu dilihat lagi. Yang pertama tadi daftar pustaka dan catatan kaki dan catatan perut sekaligus. Apakah itu sudah sesuai? Kalau sesuai, bagaimana ya kesesuaiannya? Pak, apakah saya boleh menjawab
dulu Pak. Gimana? Tadi Izinnya mengenai, ke moderator bukan ke saya. mengenai analisis kuantitatif ya. Kan analisis sendiri kan tadi ada yang kita tahu ada dua, kuantitatif dan kualitatif kan. Nah kalau kuantitatif itu bentuknya numerikal, jadi ada nomor-nomor ya kalau bahasa mudahnya. Jadi makanya kita menggunakan tabel dan grafik untuk menunjukkan datanya dengan cara yang lebih mudah, yang lebih mudah ditangkap. Mungkin saya bertanya dulu, apa bedanya dengan jenis penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif? Apa bedanya dengan analisis? Oke, mungkin untuk analisis kualitatif Pak lebih subjektif ya Pak, kan bisa juga saya bilangnya bagus kan untuk setiap orang kan bisa juga beda. Jadi mungkin itu Pak menurut saya analisis kualitatif. Jadi beda. Ya, apa bedanya dengan jenis penelitian kualitatif? Itu Pak tadi. Jadi kalau misalnya kualitatif itu analisanya kuatnya dalam nomor-nomor. Jadi nggak bisa hanya dalam kata-kata gitu, nggak bisa. Kalau kualitatif Mungkin dengan saya jelaskan. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif Pak. Dalam kata lain adalah kata-kata, tidak terstruktur ya. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur, bersifat numerik Pak. Lalu mungkin untuk yang abstrak ya, akan saya jawab. Jadi mohon maaf itu memang kesalahan di tangan saya karena memang saya membuat abstraknya lebih dulu dalam bahasa Inggris Pak. Dimana ada kata-kata has now been circled dan saya tidak sempat memperbaiki kata-kata tersebut apabila ditranslasi menjadi lingkaran. Jadi memang untuk kesalahan bahasa Pak. Jadi kalau Bapak ingin membaca abstraknya lebih enak dibaca Inggris Pak. Karena bagi saya kalau yang soal-soal kesalahan itu soal-soal yang bisa diperbaiki, tapi yang prinsip misalnya di sini ada jenis penelitian, eksperimen, lalu analisis kuantitatif. Karena yang saya ketahui kalau kualitatif itu jenis salah satu jenis penelitian yang data analisisnya, datanya itu dari yang numerik dan numerik bukan analisis. Nah, analisis itu pengetahuan beda dengan yang dimaksud ini. Analisis itu analisis apa bukan kuantitatif dan kualitatif. Kalau itu kuantitatif dan kualitatif jenis penelitian. Nah, maka nanti ini kalau dicek. Gitu. Terus masih di situ juga. Pak, maaf Pak, boleh diperjelas. Saya nggak dengar kata-kata Bapak. Kualitatif dan kuantitatif itu jenis penelitian. Karena yang membedakan dari penelitian eksperimen itu dengan percobaan, deskriptif, kemudian ekspositoris dan sebagainya itu kan jenis penelitian. Lalu kuantitatif dan kualitatif itu jenis penelitian juga, tapi objek atau kriterianya berbeda. Nah kalau yang saya belum pernah dengar yang analisis kuantitatif dan kualitatif itu. Nah nanti ini kalau ini kamu merasa bahwa ini ya oke, nggak apa-apa, tapi nanti tolong dipertegas lagi. Itu aja. terima kasih Pak. Berarti mungkin lebih dalam kesalahan pilihan kata ya. Itu berarti ini untuk jenis penelitiannya. Ya, karena saya bagian bahasa, karena saya di sama Ya, benar. Terima kasih.
kenapa kedaulatan kita lebih banyak daripada isinya, itu mungkin karena materi kami belum banyak dibahas, belum ada jurnal banyak yang bahas tentang materi kami, maka kami memerlukan banyak teori yang berhubungan dengan penelitian kami. Makanya mungkin latar belakang kami sedikit kebanyakan dalam teori kami, karena emang kami mencari tak banyak yang membahas tentang penelitian kami ini. Terima kasih. Kalau soal format penulisan catatan kaki dan catatan surut ya, kalau soal catatan kaki mungkin memang salah, saya minta maaf atas itu. Namun memang sudah saya cek dengan Google menurut format tulisannya, namun jika salah di Bapak akan saya koreksi. Bukan yang dipakai, maksud saya itu yang dipakai mana? Apakah sudah sesuai dengan pedoman? Bukan menurut saya, tapi apakah sudah sesuai dengan pedoman yang dituliskan atau disampaikan kepada kalian? Betul. Bukan menurut saya salah semua, saya benar semua, tapi sudah sesuai dengan pedoman itu. Sudah. Mana yang sudah? Enggak, yang maksud itu. Masih ada dua yang satu lagi yang belum dijawab. Bukan dapat kata masih. Tahu saya itu tidak bisa digunakan sekaligus antara catatan kaki dan catatan surut. Kalau menurut menggunakan catatan kaki cuma menggunakan catatan kaki dan tidak menggunakan catatan surut. Nah seperti di halaman 5 itu kan tidak. Lalu kalau waktunya habis saya potong aja. Nanti yang harus diperbaiki apa? Di dalam daftar pustaka itu tidak ada penomoran. Nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu contoh. Lalu sumber-sumber anonim itu tidak diperkenankan karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang bertanggung jawab itu karena di sini ada anonim. Seharusnya ini sudah selesai berarti. Demikian kalau ini mau diperbaiki. Oke, itu dari sisi tata penelitian. Terima kasih. Waktunya sudah. Baik, terima kasih kepada Bapak Materi. Sekarang diberikan waktu untuk uji bahasa. Uji materi, uji bahasa. Sekarang diberikan waktu saya jawab untuk audiens setelah jawab. Ini dari orang tua, apakah ada pesan-pesan ataupun pertanyaan? Boleh Pak, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Saya Krisna Dani, saya ayahnya Max. Sebagai alumni kakak kelas, justru saya merasa kecil. It's a compliment for you guys. Kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka semua. They look smart, they look professional. Sebagai orang tua, kita tentunya merasa bangga dan senang. Ini justru apresiasi kepada staff sama faculty of Canisius, kepada bapak-bapak semuanya dan guru kalau ada. Justru kami merasa confident presentasi hari ini mengkonfirmasi
credo dari SMA Kanisius. You give us boys, kita dapat men. Hari ini mereka they look like young men. Ya. Dan ini juga kita merasa pede karena sebentar lagi kan mereka akan tuntas. Your education years will end soon. Kami merasa pede karena akan dilepas ke kolam yang lebih besar, ya kan? Mungkin lautan di luar sana. Itu saja yang dari saya pribadi. Again, itu saya beneran sebagai alumni kecil ya, tidak ada bapaknya. Dan ini saya nggak tahu yang alumni dari kelas 11, 12. Ada. Enggak, maksud saya justru ini sebagai bahan yang menginspirasi buat mereka kan, pelajaran ada do's and don'ts. Oke lah, ada beberapa yang keselio, ambil yang bagus-bagus. Terima kasih. Selamat siang. Belajar karya tulis, belajar skripsi begini, cara penulisan begini itu percobaan segala macam itu di kuliah. Jadi kalian itu udah dapat bekal dari Kanisius ini, kalian termasuk beruntung gitu. Jadi sebelum masuk ke kuliah kalian udah punya bekal-bekalnya. Karena waktu saya masuk kuliah dulu, saya benar-benar nggak tahu karya tulis. Jadi perlu belajar pas kuliah. Ini juga bekal buat anak adik-adik kelasnya. Ya kalian dikasih kesempatan sama Kanisius untuk belajar tentang berbagai macam karya tulis ini, ya kalian beruntung dan saya ucapkan selamat kepada kelompok yang sudah menjadikan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Pemimpin, pemuji juga, ya saya bangga melihatnya. Terima kasih. Apakah ada atau masih ada? Oke, jalan Bu. Saya adalah kami orang tua dari adik taksir saya hari ini. Ya sama dengan Bapak dan Ibu, saya juga cukup kagum karena apa yang mereka lakukan sebenarnya bagi kami adalah saat kuliah, dan melihat apa yang mereka sudah sanggup lakukan, saya yakin apa yang ada di kuliah untuk anak Kanisius itu terbiasa karena sepertinya mereka sudah sangat biasa melakukannya, seperti sudah 10 kali padahal mungkin belum gitu. Nah, kekaguman lain adalah mereka sangat mandiri. Kebetulan waktu tes suara di kantor kami, dan mereka benar-benar menunggu sampai sepi, sampai tengah malam bekerja untuk mendapat momen yang benar, dan kami tinggalkan mereka. Jadi mereka numpang lembur sampai berhasil dan bisa pulang seperti itu. Jadi saya cukup mengapresiasi yang sudah dilakukan, termasuk untuk Kanisius. Terima kasih kesempatannya Pak. Ya, saya terima kasih sama ibu ini untuk ekstra pudingnya anak-anak. Samping nanti Pak, intermezzo aja Pak. Yang sampai ke saya Bu. Benar. Terima kasih Bapak Ibu orang tua atas pesan-pesan. Sebelum kita menutup, mungkin dari Bapak apakah ada pesan menutup? Baik, kalau begitu kita bisa Boys. Thank you. Nah, jadi sedikit ngomong ya dulu. Ya, terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya semua. Kami mengerti anak-anak untuk beberapa anak juga mengalami jatuh juga ya. Tapi ya atas perhatiannya, kebetulan moderator Pak Widi, Pak Mayo, Bapak orang tua kami yang berkenan dan Pak Adison, terima kasih. sebelum kita menutup ini, mungkin kita bisa berikan sekali tepuk tangan bagi kelompok kita yang sudah berhasil.
kehadiran Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya, Bapak Ibu orang tua dalam menghadiri dan juga menyaksikan presentasi speaker nomor 26. Kami dari moderator tertulis, minta maaf bila ada salah kata, semoga dimaafkan dan semoga diskusi hari ini berguna bagi kami. Terima kasih. Moderatornya juga oke loh.